Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang kembali dan selamat datang juga bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini. Semoga channel ini menjadi sebuah channel yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih atas support yang telah Anda berikan. Baik, pada hari ini seperti biasa kita akan mereact sebuah video yang cukup menarik untuk kita bahas. Video ini berasal dari Ustaz TikTok. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Yang suka pakai seluar pendek, korang dengar ni. Hati-hati, 3 kali korang pakai seluar pendek, korang jadi fasik. Dan korang tidak layak untuk kahwinkan anak perempuan korang sebab korang tak boleh jadi wali. Perkahwinan itu tidak sah kalau korang teruskan juga. Apakah dia fasik? Fasik ni orang yang sentiasa melakukan dosa besar dan tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korang ingat benda ni biasa-biasa? Tak, benda ni bukan biasa-biasa. Benda ni boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita telah melihat videonya dan kita telah mendapat beberapa kalimat atau kata kunci, yaitu laki-laki atau orang tua yang memakai celana pendek sebanyak 3 kali, maka dia menjadi fasik dan gugurlah haknya untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Jika dia memaksa menjadi wali nikah, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah. Baik, itulah kira-kira kesimpulan yang bisa kita buat setelah kita mendengar dan menyaksikan video tadi. Baik, setelah Anda mendengar kalimat ini, apa yang sedang terlintas di pikiran Anda sekarang? Jika Anda orang tua, mungkin yang Anda pikirkan tentang hak Anda menjadi wali hilang serta-merta, sementara Anda adalah ayah kandungnya. Jika Anda pasangan yang baru menikah, mungkin terlintas ayah atau mertua yang telah menjadi wali saat pernikahan Anda kemarin, dan Anda mulai berpikir ke sana kemari tentang bagaimana mertua Anda berpakaian, bagaimana cara dia hidup. Itu baru dia memakai celana pendek. Bagaimana kalau dia seorang pemabuk, penjudi, ya? Bagaimana kalau dia tidak sholat, dia seorang pendusta, ya? Lalu bagaimana dengan wali yang diserahkan kepada wali hakim? Apakah dia orang yang soleh? Lalu bagaimana dia jika dia orang yang fasik? Lalu jika begitu, bagaimana jika wali nikah tidak sah? Bagaimana pernikahan Anda? Apakah hubungan Anda sekarang disebut zina? Dan bagaimana jika pernikahan telah dikaruniai oleh anak? Apakah itu juga disebut anak zina? Sungguh ini menjadi masalah yang besar kalau kita mengikuti kaedah Ustaz TikToker tadi. Baik, daripada kita terus bertanya-tanya hingga masalahnya semakin banyak, mari kita bahas. Pertama, meletakkan kata fasik di atas pundak seseorang lalu menghilangkan haknya sebagai wali hanya karena memakai celana pendek adalah tuduhan besar dan berat dan sangat berlebihan di dalam Islam. Tidaklah hilang perwalian seseorang kecuali telah pasti secara syar'i, seperti dia gila, hilang akalnya, beda agama, atau jelas kekufurannya, dia menjadi seorang budak atau dalam keadaan ihram dan lain sebagainya. Jumhur ulama bersepakat bahwa tidak ada nikah kecuali adanya wali. Dasar hukumnya ada hadis riwayat Imam Ahmad, la nikaha illa biwali. Saya katakan ini jumhur ulama, namun ada juga minoritas ulama seperti dalam mazhab Abu Hanifah yang mewajibkan wali hanya kepada wanita yang masih anak-anak. Sementara bagi wanita dewasa, dia bisa menikahi dirinya sendiri. Tentu ini bukan pendapat terpilih dalam agama kita. Jadi bisa kita katakan bahwa ulama sepakat menikah wajib adanya wali. Jadi wali bukan penyempurna rukun, tapi rukun nikah itu sendiri. Lalu datang sebuah hadis, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Artinya tidak ada atau tidak sah pernikahan kecuali adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, disinilah letak masalahnya. Ulama berbeda pendapat ketika membicarakan al-adalah sebagai syarat untuk menjadi wali. Al-adalah bisa diartikan sebagai orang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak sering mengerjakan dosa-dosa kecil. Apakah seorang wali nikah itu wajib soleh, tidak mengerjakan dosa besar seperti minum khamar, dia tidak berjudi, tidak berzina, dan tidak sering melakukan dosa-dosa kecil, yang mana ketika seseorang melakukan keduanya, ia disebut fasik. Orang fasik dalam mazhab Syafi'i tidak sah menjadi wali. Kesimpulan inilah yang ditarik oleh sang TikToker tadi. Dengan memakai celana pendek 3 kali, maka dia menjadi fasik. Karena jumhur ulama berpendapat lutut adalah aurat. Jika dia fasik, maka tidak boleh menjadi wali nikah. Segampang dan semudah itukah kesimpulan hukum yang Ustaz tersebut buat untuk menentukan sesuatu hukum? Maka dengarkan baik-baik. Agar kita tidak salah dan menghukumi orang dengan hukum yang salah dan keliru dalam agama.
yang membuat pusing dan was-was dengan perkawinan yang telah terjadi sekian tahun, dan agar kita tidak melampau dalam urusan agama. Baik, ulama yang tidak menjadikan al-adalah atau kesalehan sebagai syarat menjadi wali adalah pendapat dalam mazhab Imam Hanafi, pendapat ulama Maliki, salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi meskipun dia fasik, maka dia bisa menjadi wali bagi anaknya. Kerana wali diikat dengan rasa cinta dia kepada anak perempuannya. Dia tahu siapa calon suami bagi anaknya. Dia tahu baik dan buruk untuk anaknya. Dia tidak menjual anaknya dengan dalil pernikahan untuk maksiat kepada Allah. Jadi jika kefasikan ayahnya tidak terindikasi mendatangkan kemudaratan kepada anaknya, maka dia sah menjadi wali. Contoh, seorang ayah penjudi tidak menikahkan anaknya kepada seorang penjudi yang dengannya dia seperti mempermudahkan jalannya untuk berjudi. Sementara jumhur ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i berpendapat al-adalah, adil, soleh, adalah syarat menjadi wali, sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Radatul Talibin, bahwa orang fasik dalam pendapat yang paling kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak boleh dan terlarang menjadi wali. Begitu juga yang disebut oleh Al-Bujairimi. Namun kalangan ulama Asy-Syafi'iyah sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai adil sebagai syarat menjadi wali di dalam pernikahan. Al-Mahli misalnya menyebutkan pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa orang fasik boleh menjadi wali karena orang-orang fasik pada masa Islam pertama tidak dilarang untuk menjadi wali, bahkan dia sah untuk menikahkan anaknya. Begitu juga pendapat Al-Ghazali, karena melihat kefasikan merajalela di zaman ini, lalu kepada siapa perwalian akan diserahkan, maka adil tidak termasuk dalam syarat sah perwalian. Menghadirkan sifat adil dalam perwalian adalah syarat yang paling berat dan memberatkan. Bahkan tidak dijumpai suatu zaman pun ada orang fasik dilarang menikahkan anaknya. Wali dibangun atas dasar keturunan sang ayah dan dibina atas cinta sang ayah, bukan kepada sifat adilnya. Namun ada yang paling menarik di antara para ulama Syafi'iyah dalam membahas permasalahan adil ini. Menurut tokoh Syafi'iyah, di antaranya Syekh Ad-Dimyati dalam I'anatul Talibin dan Ibnu Salah, mereka berpendapat orang fasik memang tidak dapat menjadi wali, akan tetapi apabila dia bertaubat pada saat itu juga dia bisa menikahkan seseorang atau dia bisa menjadi wali. Inilah tradisi yang harus dijaga. Hendaknya para qadi, hakim nikah membiasakan menuntun para wali dan saksi untuk istighfar dan bersyahadat sebelum acara ijab qabul dilakukan, agar jika dia fasik, dia bertaubat pada saat itu. Inilah jalan yang paling aman dan paling selamat dalam agama kalau kita menganut mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, kedudukan solat. Ini saya pisahkan untuk membuat semuanya menjadi terang, karena solat menjadi sesuatu yang besar dalam agama ini. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan solat karena menyepelekan syariat dan dia menganggap solat ini tidak wajib dan tidak berguna, maka dia dihukumi kafir. Orang seperti ini jelas tidak bisa menjadi wali. Kedua, orang yang meninggalkan solat karena malas. Orang meninggalkan solat karena malas, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang menghukumnya kafir, ada yang menghukuminya sebagai fasik. Inilah pendapat yang paling kuat dari jumhur ulama, yang menghukumi orang meninggalkan solat karena malas hanya sebagai orang fasik dan tidak sampai menjadi kafir. Orang seperti ini masih diizinkan menjadi wali. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, yang paling selamat hendaklah dia bertaubat sebelum menjadi wali. Dan yang ketiga, yang terakhir, kesimpulan yang bisa kita buat adalah orang fasik boleh menjadi wali, boleh menjadi wali nikah, apalagi kalau dia hanya memakai celana pendek. Yang kedua, kepada orang tua yang sangat ingin menjadi wali nikah, datangilah kantor urusan agama dan berbicaralah seadanya untuk mendapatkan saran perwalian ini. Semoga apapun yang mereka sarankan menjadi terbaik untuk pernikahan putri Anda. Jika Anda merasa diri Anda tidak layak untuk menjadi wali, serahkan wali itu kepada wali selain Anda atau wakilkan kepada wali hakim. Nomor ketiga, membolehkan orang fasik menjadi wali bukan bermakna menyepelekan dosa. Dosa-dosa yang disebut tadi babnya lain, sedangkan wali pernikahan ini dalam bab yang lain. Adapun perkawinan yang telah menjadi sangat lama, yang telah terjadi, kemudian Anda memahami bagaimana perwalian yang terjadi pada saat itu, saya sarankan jangan was-was. Perkawinan Anda sah dan tidak berpengaruh pada hubungan Anda suami istri.
apalagi kepada anak Anda sekarang ini. Yang terakhir, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan diri saya sendiri dan untuk kita semua, terutama kepada pendakwah yang menyampaikan agama kepada manusia. Mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat yang soleh yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddatha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai seorang pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda dapatkan yang ada kaitannya dengan agama ini, baik dari media massa atau ucapan seseorang, hendaklah Anda simak kembali, Anda rujuk dan baca kembali. Janganlah Anda sampaikan kepada umum sebelum Anda kaji ulang dan Anda yakin itu benar. Belajar dan teruslah belajar. Belajar untuk menghilangkan satu kata, yaitu kezaliman. Kezaliman terhadap diri sendiri karena kebodohan, dan kezaliman terhadap orang lain juga karena kebodohan kita. Mungkin saja yang dilakukan orang itu mungkin saja yang kita lakukan itu salah, tapi kita kekeh dengan pandangan dan perbuatan kita karena kebodohan, dan mungkin saja yang dilakukan orang itu benar, tapi kita menyalahinya karena kebodohan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.